Inkubator. Apa namanya ini? Inkubator kan? Apa namanya? Inkubator. 3, 4, 5, 6. Cuman 16, 17. Sesi 2. Oh itu tuh ada. Udah. Absen di mana? Apa ini namanya? Nanti jangan sampai lo kalian ke rumah sakit. Kemarin kan praktek di ruang bayi kan? Iya, pemanas bayi. Apa disebutnya? Inkubator. Kalau inkubator mah berupa. Tahu. Ini namanya flu. Rice cooker. Infan, depannya infan. Bahasa Inggrisnya pemanas apa? Atau memanaskan? Infolator. Heater. Bukan. Oke, kita betul tapi istilahnya bukan itu. Menghangatkan apa menghangatkan? Water heater. Water heater pemanas air. Kalau ini pemanas bayi. Jadi sebutnya adalah water baby. Baby water. Watermelon. Iya, Water baby. Kok nambah ke belakang sih gue? Apa Bu? Infant warmer. Ya, infant warmer. Ini model jadul. Ya, ini model jadul. Di rumah sakit pokoknya kalau alat itu kalian jangan terpaku sama kalau di kampus kayak begini enggak. Di rumah sakit tuh alat setiap tahun dia ganti upgrade tuh. Ini model jadul, ada lagi yang lebih jadul, ada ya. Ini lumayan jadul segini juga karena dia cuma bisa ngecek suhu doang. Kalau yang baru itu dia udah pakai monitor, jadi dia sudah punya apa? Ini kan sensor untuk sensor untuk suhu ya. Kalau yang baru itu dia ada monitor, itu ada set untuk EKG-nya, ada pulse oximetrinya, jadi lengkap ya. Nah, alat ini adalah alat yang kita pakai untuk menyiapkan bayi lahir. Jadi kalau ada bayi lahir, ini udah dinyalain, baik di ruang bayi ataupun di ruang persalinan. Ya. Jadi kalau di rumah sakit itu ada istilah nangkep bayi. Nangkep bayi itu artinya apa? Ada bayi mau lahiran, kita perawat anak tuh harus sudah standby. Ya, baik yang di EC ataupun yang di persalinan normal. Nah, kita butuh 2 sampai 3 orang untuk nangkep bayi. Untuk resusitasi itu nggak bisa sendirian, ya resusitasi neonatus itu nggak bisa sendirian. Idealnya 3, ya 1 nanti untuk airway, 1 untuk breathing, 1 untuk circulation. Idealnya 3, tapi di rumah sakit kan kadang kondisi terbatas ya, jadi 2 itu maksimal banget gitu ya, harus bisa dimanfaatkan. Ini alat yang pertama, kita butuh selimut bayi, ini dihangatkan dulu. Karena nanti ini akan kita pakai ke si bayi. Ini biasanya kita bayi baru lahir tuh dia sudah diselimutin dari ruang bayinya ya. Alat-alat yang harus disiapkan, kita sudah punya troli resusitasi di rumah sakit itu, isinya yang pastinya ada ini bagging ya, bag valmas, terus ada suction. Ini suction model konvensional, atau kalau rumah sakitnya sudah oke, dia sudah punya oksigen sentral ya, atau minimal mesin suction yang seperti ini, oksigen sentral sama suction sentral. Jadi kita cuma butuh bawa selang suction dan apa ini namanya, selang yang bisa kita hubungkan ke sini. Nah sini ya. Jadi bag valmas ini, bagging ini kalau misalnya kita tanpa oksigen ya, tanpa bantuan oksigen, ini kita hanya memberikan oksigen murni 21%. Ya, ini 21%. Kalau misalnya ditambah dengan oksigen, ini naik jadi 40%. Ya. Kalau kita tambah lagi dengan reservoir kantong ya, tahu kan kantong ya? Nah, itu 100% oksigen yang kita berikan. Kalau bayinya cukup bulan, kita dengan oksigen 21% itu cukup. Tapi kalau bayinya kurang bulan, kurang dari 35 minggu, kita butuh yang 40%. Jadi ini idealnya kita harus hubungkan ke oksigen supaya ventilasi yang kita berikan maksimal. Ya. Kita butuh bengkok, ya. Kemudian ini tadi suction, ya. Bengkok, suction. Ini adalah alat untuk kita pasang endotracheal tube, ini namanya laryngoscope. Ya, ini laryngoscope. Kemudian kita juga butuh obat-obatan yang kita pakai adalah epinefrin. Ya, epinefrin ini nanti dilarutkan di di normal salin menjadi 10 cc. Jadi kita akan memberikannya 0,1 sampai 0,3 per kilogram berat badan. Nah, kemudian apa alat lain yang dibutuhkan adalah pulse oximetry.
Pulse oximetry kalau untuk di bayi itu alatnya dipasang kayak manset ya, kayak manset. Kalau ini bisa nggak sih? Bisa kemungkinan, cuman terlalu besar ya kalau untuk di bayi, nanti lepas-lepas gitu. Ada alat khusus bayi untuk pulse oximetrinya. Dan tadi saya bilang kalau infant warmernya dia sudah yang terbaru, itu ada monitor, dia sudah ada untuk mengukur pulse oximetry dan EKG. Ya, itu lebih enak lagi, kita nggak perlu mengukur manual. Tapi kita harus bisa menghadapi situasi ya, apapun itu dengan kondisi alat terbatas. Misal kalau di puskesmas, dinas, nggak mungkin kan ada yang canggih gitu ya, yang mungkin aja ada di puskesmas besar. Tapi kebanyakan kan hanya infant warmer. Kadang inkubator juga nggak ada ya. Jadi kita harus bisa menghadapinya. Oke. Jadi kalau bayi, kita nerima bayi, itu yang harus kita harus punya 3 pertanyaan. Jadi kalau si bayi ini udah ketahuan dari awal nih dia prematur, ya kita harus siap-siap untuk melakukan resusitasi. Ya kan? Pertanyaan yang kita harus cek adalah 3. 1, apakah bayi cukup bulan atau tidak? Yang kedua, Apakah bayi nafas spontan? ya, nafas spontan atau menangis. Yang ketiga, Tonus ototnya baik. tonus ototnya baik apa enggak? Kalau tonus otot baik itu kayak gimana, Con? Ininya, cirinya bayi tonus ototnya baik. Apa yang kita cek? Gak mungkin kan ngecek refleks hammer. Enggak, bisa baik. Bergerak kayak gimana bergeraknya? Ini juga bergerak. Nah, berarti tangan sama kakinya fleksi, nekuk ya. Bayi bagus tuh yang nekuk loh ya, jangan yang kayak gini bayinya diem, masya Allah, ini nggak normal bayinya ya. Ini harus resusitasi, ini kayak gini bayi ini nggak normal. Itu Alpen lu nggak normal? Hah? Nyampe di orang malah. Beling ya lapar itu Pak itu PSP. Salah. Ya, kalau pernah lihat gak phantom bayi yang kakinya nekuk, tangannya nekuk? Ada ya. Nah, itu bayi normal. Jadi kalau bayi normal itu tangan sama kakinya nggak mau diem, itu tonus ototnya baik. Nah, kalau misalnya si bayi itu tadi usianya cukup matur, bayinya nangis spontan, kemudian si bayi juga dia tonus ototnya bagus, yang nggak usah kita resusitasi. Kita lakukan perawatan rutin ya biasa ya, kita hangatkan, kita keringkan, isap lendir, kasih ke ibunya, taruh di dada ibunya atau di perut ibunya untuk inisiasi menyusu dini ya. Iya, menyusui dini. Nah, tapi kalau misalnya tadi 3 pertanyaan itu ada salah satu saja yang jawabannya 3, itu kita harus langsung lakukan penilaian awal ya. Tetap tadi ya, langkah pertamanya adalah kita hangatkan bayi di infant warmer ya, kita lakukan resusitasinya di infant warmer. Kemudian kita atur posisi kepala ya, kemudian isap lendir dari mulut dulu ya, jangan dari hidung dulu ya. Kebayang kalau dari hidung ke mulut ya. Jangan balik. Ini alat yang tradisionalnya. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya si suction nggak ada, kita pakai ini. Tapi kalau ada, kita pakai selang suction atau mesin suction dengan catatan ukurannya harus punya bayi. Ini terlalu besar. Ini untuk dewasa. Bayi mah kecil ya. Jadi pakai yang buat bayi. Nah, kalau sudah selesai isap lendir ya, haikal hangatkan, atur posisi, isap lendir, kemudian bayi dikeringkan. Maaf ya, ini bayi dikeringkan sampai benar-benar kering. Kemudian rangsang taktil. Ya. Rangsang taktil si bayinya. Ya. Kemudian dengan cepat kita ganti si kain dengan yang kering. Ya, dengan yang kering. Taktil. Kasih yang kering. Nah, kalau sudah bayi dikeringkan ya, lakukan penilaian awal. Yang pertama adalah kalau misal tadi ada alat pulse oximetry atau EKG, pasang. Kita pasang ya. Nah, kemudian setelah kita cek udah kita pasang, kita cek. Apa yang kita cek? Ya, oke. Nadi sama nafas. Nafasnya dia mengap-mengap nggak? Ya. Kalau nafasnya mengap-mengap udah kelihatan misalnya bayinya biru. Ya, atau tonus-ototnya udah lemes. Nah, cek kalau dia pasang pulse oximetry, kita bisa lihat frekuensi nadi di situ, nggak usah ngukur. Tapi kalau nggak ada, kita harus ngukur, benar nggak? Ya, gimana ngukurnya? Di apex berapa detik? 6 detik dikali 10 ya. Saya ukur di sini. Nafasnya mengap-mengap, sudah 6 detik, ternyata 8 kali. Jadi berapa? 80. Kalau misal 80, kita butuh memberikan ventilasi tekanan positif. Ya, berikan ventilasi tekanan positif. Bayinya ya. Nah, ini caranya. Sungguhnya harus cari yang pas. Kalau bayinya kecil ya jangan pakai yang gini juga ya. Ada yang khusus buat bayi, ada yang lebih kecil. Ini. Ya. Berikan ventilasi
kan beda tuh ukurannya ya. Ya, sesuaikan dengan ukuran bayi. Pasang sungkupnya, posisi tangan tetap sama kayak dewasa ya. Huruf C kita menopang rahang dan dagu ya. Nah ini terus kita berikan ventilasi selama 30 detik. Ini kurang lebih 20 sampai 30 kali per detik per 30 detik ya. Ininya gimana? Apa namanya? Siklus apa sih kita nyebutnya nih kalau sekali neken gini? Ngitungnya gimana? Ya bukan satu siklus. Kalau kita mencet, kalau di dewasa gimana ininya? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 gitu ya. 1 2 3 2. Oke, kalau di bayi kita bisa pakai hitungannya 1 lepas 2 lepas 3 lepas 10 lepas baru 10 kan. Jangan 11 lepas 12 lepas. Ntar kalau misalnya udah 23 lepas 24 capek. Jadi kalau udah 10 balik lagi ke 1 lepas 2 lepas 3 lepas 4 lepas. Nah 30 misalnya udah 3 kali. Nah makanya resusitasi itu nggak bisa sendirian, karena ada yang ventilasi, nanti ada yang untuk sirkulasi, ada yang untuk breathingnya. Jadi ngecek gitu ya, kan nggak mungkin kita muter-muter posisi bayi, bener nggak ya. Nah dicek setelah 30 detik diberikan VTV, kita evaluasi lagi ya. Lihat pulse oximetrinya berapa nadinya, kemudian nafasnya masih menggap-menggap atau tidak. Nadinya dicek, kalau masih di bawah 100 kita jangan langsung berikan kompresi ya. Jangan kita siapkan alat-alat dulu, tapi kita cek dulu ventilasi yang kita berikan tadi sudah betul atau tidak ya. Cek yang pertama, cek sungkupnya udah pas belum ukurannya sama mulut dan hidung bayi, jangan-jangan kekecilan atau jangan-jangan kegedean ya. Terus kemudian posisi kepala, jangan-jangan tadi kepalanya nggak ekstensi gitu ya. Nah kemudian baru cek SRI, isap lendir, khawatir masih ada lendir yang tersisa. Isap lagi dari mulut sama dari hidung ya. Kemudian buka mulut ya, karena kan kalau mulutnya tertutup juga nggak bisa masuk ya udara. Nah kemudian habis buka mulut, kemudian kita coba siapkan alat untuk dipasang ETT, endotracheal tube ya. Ini udah disiapkan, udah dibuka semua, obat udah disiapkan ya. Ini juga ini ETT-nya, ini namanya endotracheal tube. Kalau ini namanya laryngoscope. Pernah pakai waktu di dewasa? Iya. Pernah ya, udah tahu berarti cara pakainya ya. Iya, pernah nyoba? Belum atau nggak boleh nyoba? Boleh. Ya, ini alat sudah disiapkan. Nah, kemudian kalau misalnya tadi itu kita sudah udah reposisi ya, udah SRI kita, cek lagi nih. Ternyata kalau bayinya sudah kita berikan ventilasi, tadi udah SRI kita, setelah kita cek bayinya frekuensi nadinya sudah di atas 100. Ya sudah di atas 100, tapi napasnya masih mengap-mengap gitu ya. Napasnya masih mengap-mengap. Ya udah kita lanjutkan aja ventilasinya. 30 detik evaluasi, 30 detik evaluasi. Nah, kalau misalnya napasnya udah nggak mengap-mengap, bayinya udah merah, terus kemudian tonus ototnya aktif, berarti kan ventilasi kita berhasil, nadinya sudah lebih dari 100. Itu kita berikan atau kita pindahkan ke ruang perawatan pos resusitasi. Diobservasi tuh jangan ditinggalin, karena kalau bayi habis mengap-mengap tuh resiko mengap-mengap lainnya ada. Gitu ya, jangan alhamdulillah selamat udah tinggal dulu gitu, jangan. Tetap harus diobservasi tapi 15 menit harus dipantengin ya, khawatir nanti diapne lagi gitu kan. Oke, kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi malah makin turun, nadinya malah makin turun, kurang dari 60 kali per menit. Kalau kurang dari 60 kali per menit masih mengapa, kita harus lakukan resusitasi. Kita berikan kompresi ya. Nah, kita berikan kompresi caranya. Ini bayi bagian punggungnya posteriornya kita raba. Terus kita raba prosessusi poinnya. Terus ini prosessusi poin nih, saya raba nih. Coba kamu saya raba nggak? Ini prosessusi poinnya. Nih di sini. Ada ya? Oke. Naik sedikit ke atas. Nah, jadi yang kita tekan yang empuknya, jangan prosessusi poin ya, agak di atas. Boleh juga pakai 2 jari gini. Cuma pengalaman saya nih.
kesannya kayak saya sering ya. Kalau pakai begini tuh sakit, pegel. Jadi lebih enak pakai jempol ya, 2 jari begini. Iya, melewat nanti kan kekuatan kita nggak ini ya. Kalau ini kan kurang. Ya, lebih enak pakai ini. Ini perbandingannya adalah ventilasinya 1, kompresinya 3:1. Kita berikan selama 30 detik, itu kurang lebih 30 sampai 40 kompresi ya. Ya, jadi ini coba ada yang pakai satu. Coba Bapak. Jangan gitu. 1, lepas, 2. Oh iya, tadi pas SR IPTA itu kita bisa tambahkan tekanan ya. Tadi kan pas kita cek sungkup, cek reposisi. Jadi tekanan yang kita berikan di awal kan begini. Nggak full ya. Boleh ditambah tekanan. Ya, sampai ke dalam. Ini memang khusus untuk bayi. Kita walaupun kita tekan ke dalam, ini nggak akan melukai atau membuat paru-paru trauma ya. Yuk. Hitung ya, selama 30 detik. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh, 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 2, 3. Udah berapa detik nih? Udah. Yo. Udah itu. 8. Yo. 9. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. 12. 13. 3. Ya. 4. Oke, sudah 40. Sudah 40. Diobservasi lagi ya. Dicek lagi, penilaian lagi. Apa yang kita cek? Tetap ya, kita cek pulse oximetrinya berapa nadinya. Ya, nadinya berapa? Kalau nggak pasang pulse oximetri dari awal, kita cek lagi nadinya, cek lagi respirasinya. Kalau misalnya masih dia di bawah kurang dari 60 kali per menit, kita pertimbangkan persiapan untuk memasang ETT dan persiapkan obat. Ya, pasang ETT ini sesuai dengan ukuran dari si bayi. Ini nggak bisa masuk, ya, kegedean. Ke sini juga nggak bisa masuk, ya. Jadi saya nggak bisa pakainya, nggak bisa pakai ke bayi maksudnya. Kita cari yang ukurannya ukuran baby. Maaf, ada hal yang saya lupa. Kalau kita mau nolongin resusitasi neonatus, kita tetap APD-nya lengkap, ya. Pakai hand spoon, pakai baros shot, colmek atau baju khusus yang kalian punya tuh waktu zaman COVID ya. Pakai apa nih kalau kepala namanya? Hand mah tangan ya. Hand cap. Sama boleh untuk lebih efektif lagi sih perlindungannya kita pakai ya kacamata. Kan kita nggak tahu ya percikan yang ya kita nggak tahu nih ibunya tuh ada pemeriksaan HIV atau kalau yang dari percikan tuh bukan HIV apa? Hepatitis ya, khawatir ada itu. Nah, ini cara pasangnya adalah maaf ya, Dek. Sorry. Kita cari yang paling kecil sesuaikan dengan ukuran bayi ya. Nah, kalau pasang ETT itu kita harus cek adalah si lampunya nyala atau tidak ya. Jadi kalau lampunya mati kita nggak akan bisa melihat posisi laring di sini gitu ya. Nah, ini caranya. Ini kan pasang membrane dulu ya. Jadi kita harus pakai yang sesuai, ini kegedean. Ini nggak bisa masuk lah. Anggaplah udah masuk ya. Itu kalian gitu lagi. Anggaplah sudah masuk. Kegedean guys. Nah, ini dibuka. Nah, ini kita tuh posisinya adalah memasukkan ini ke dalam. Itu fungsinya ngangkat, terus kita bisa ngelihat posisi huruf V kebalik lah ya. Nah, itu kita buka itu, kita masukkan ini ke dalam ya. Kalau ini udah masuk, ini difiksasi. Nah, kita si VTV-nya bisa melalui lepasnya. Kita nanti VTV-nya melalui ETT ya. Caranya sama aja, kita ini disambungin ke sini. Nah, kalau misalnya kita sudah pasang ETT, ini usahakan pasang ke oksigen supaya kita bisa dapat memberikan oksigen 41% ya. Apalagi kalau bayinya prematur ya, bayinya kurang bulan, ini kita bisa pakai reservoir biar 100% yang masuk. Hitungannya masih sama? Sama, itu masih sama ya. Tuh, lepas, 2, lepas, 3, lepas.
4 lepas, 5 lepas gitu ya. Ini masih sama. Terus setelah 30 detik dievaluasi lagi. Kalau masih kurang dari 60 kali per menit, nafas masih mengap-ngap, pertimbangkan atau langsung kemana, Pi? kita bisa memberikan epinefrin. Berarti kurang dari 60, misal tiba-tiba jadi 40 kan berarti udah mulai frekuensi jantungnya, denyutnya berarti sudah mulai melemah dong. Kita butuh obat yang bisa memacu untuk dia berdetak gitu ya, pakai epinefrin 0,1 sampai 0,3 per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 3 kilo berarti kita kasih berapa? 0,3 maksimal ya, 0,1 minimal. Kita boleh ambil berapa? Ya, kita bisa kasih 0,2. Jadi dimasukin terus kemudian tetap ya VTP-nya lanjut gitu ya, kompresinya lanjut, evaluasi lagi. Kalau masih seperti itu VTP tetap kita lanjut, terus kita bisa berikan dosis keduanya di 3 menit setelah dosis pertama, 3 sampai 5 menit setelah dosis pertama ya. Terus setiap 30 detik kita evaluasi, terus kita berhenti sampai kapan Bu? Kalau dia sudah terpasang ETT, kita bisa sambungkan ke ventilator atau kita bisa bagging aja. Kalau misalnya bayinya udah naik nih, ternyata udah di atas 60 tapi masih kurang dari 100, kita tetap melakukan PTP tanpa kompresi gitu ya. Atau kalau di rumah sakit ada CPAP, kita bisa dengan bantuan CPAP. Kalau CPAP itu tidak pakai, kalau CPAP tuh pakai sungkup gitu ya. Kalau ini nanti bisa kita hubungkan ke ventilator ya, jadi bisa dibantu nanti nafasnya dengan ventilator gitu ya. Nah kalau pakai CPAP ya udah kita pakai CPAP terus dievaluasi aja terus gitu ya. Jadi jangan sampai si bayinya udah 30 menit gitu ya, alat-alat nggak ada, udahlah nyerah aja gitu. Nah, kita harus tetap komunikasi sama orang tuanya. Kan kalau di rumah sakit alat lengkap ya, CPAP ada, ventilator ada, RTP ada gitu. Jadi semua tetap diusahakan gitu. Kebanyakan berhasil nggak sih Bu kalau bayinya tadi misalnya cukup bulan tapi dia nafasnya nggak spontan, dengan ventilasi banyak, dengan tadi ya resusitasi neonatus itu banyak yang berhasil, tapi yang jelek juga kondisinya ada ya, apalagi penyertanya ada dari awal, misalnya udah prematur, kemudian dia nggak nangis, tonus ototnya jelek gitu, ditambah misalnya selama kehamilan. Nah itu yang harus kita antisipasi dari awal si bayinya, makanya ANC itu penting ya. Ya udah, sekarang siapa yang mau coba? Ibu, jadi keseluruhan siklusnya berapa siklus? Jadi kalau untuk di bayi pada saat dia baru lahir kita cek 30 dari apa ya, dari pengecekan awal ke kita memberikan kompresi itu adalah 60 di 1 menit pertama ya. Jadi 30 detik pertama itu kita berikan VTV dulu. VTV tidak berhasil ya, cek SR kita ya, masih 30 detik kan lanjut, terus baru kita masih PTV dulu ya, masih PTV. Setelah 30 detik lagi, 32 berarti kan, kita cek lagi nadinya. Kalau dia masih kurang dari 100, kita masih PTV aja lanjut. Tapi kalau misalnya setelah dicek dia naik di atas 100, udah kita stop, langsung kita perawatan bayi normal rutin. Tapi kalau misalnya masih 100 ya tetap PTP. Tapi kalau dia udah tiba-tiba anjlok ke 60, itu kita langsung kompresi ya. 30 detik berikutnya kompresi lagi gitu kan, evaluasi lagi, makin drop langsung sediakan obat ya. Harapannya dengan obat bisa naik gitu ya. Kalau sudah naik gimana Bu? Kalau sudah naik ya observasi aja lagi gitu ya. TTP kalau udah dikasih obat, DJJ-nya bagus, nafasnya bagus ya, kita tinggal observasi, pindahkan ke pos resusitasi. Iya, betul. Terus Bu, kalau tadi saya bilang kalau kondisi bayinya jelek, kan tadi kita sudah pasang endotracheal tube. Ya, endotracheal tube kita berikan PTP terus sambil dievaluasi setiap 30 detik. Kalau misalnya sudah berlangsung nih lebih dari 15 menit gitu ya, kita pertimbangkan untuk menggunakan ventilator ya. Atau sebelum pasang ini kita boleh pertimbangkan CPAP. Tapi yang penting tadi sih kita berikan ventilasi tekanan positif dulu di 30 detik pertama, berikan kompresi kalau masih jelek di 30 detik berikutnya. Gitu ya, kalau kurang dari 60. Jadi 30 detik pertama kita berikan ventilasi, nadinya kurang dari 100 masih ventilasi. Evaluasi 30 detik berikutnya, ternyata turun heart rate-nya kurang dari 60, langsung kompresi. Gitu ya. Dan selanjutnya sampai kapan Bu? Kalau masih udah dikasih kompresi, kasih ventilasi, 30 detik berikutnya masih kurang dari 60, langsung obat
ya. Obat udah 30 detik kan, obat tetap kompresi kan, tetap ventilasi kan, 30 detik kemudian dievaluasi sampai 3 menit berikutnya lah, berarti berapa kali tuh ya, itu dievaluasi. Kalau masih rendah, kasih dosis epinefrin kedua. Nah kalau udah seperti itu mau gimana Bu, udah masuk epinefrin 2 kali, ya sudah kita evaluasi. Kemudian kalau sudah pasang ini, katanya aja udah mau pakai ventilator atau tetap di kateter. Iya, jadi mau sampai kapan berhentinya Bu? Sampai normal. Enggak sih. Ya tadi kalau udah terpasang ventilator kan kita nggak usah bagging ya, kita nggak usah bagging. Kalau nggak bagging ya udah berarti kita si bayi sementara bernafasnya menggunakan IGT, jadi on entry. Ya, dia menggunakan ventilator. Ya kan, kalau ventilator kan alat kan niup ya, ventilator tahu kan alatnya. Nah dia kan niup paru-paru kan, gitu. Jadi membantu manusia bernafas. Kalau ventilator dilepas nggak bisa nafas, ya bisa jadi pasiennya meninggal. Ya harapannya sih dengan pemberian obat itu bisa selamat bayinya. Tapi kalau nggak bisa selamat, kemungkinan terburuk ada nggak Bu? Ada. Bayinya misalnya nggak bisa bertahan ya, udah dikasih epinefrin malah makin drop, ya udah asistol, jadi selesai. Kalau misalnya bayinya masih bertahan jelek aja ya di 60 aja, itu kalau nggak ada ETT, nggak ada ventilator di ruangan, kan ventilator di ruangan bayi itu terbatas ya, itu paling kita pasangnya CPAP. Iya, mencet ukut CPAP itu sama fungsinya seperti ventilator, cuma dia nggak masih dia pasang ini, dia masih bentuknya sungkup, dipasangkan itu si dia. Kalau ventilator kan dia sendiri alatnya, jadi dia mau bantunya mau pakai ya. Ada resusitasi Neo. Ada. Ya. Ulangin. Yang pertama kan kita ventilasi dulu 30 detik. Nah, dalam 30 detik pertama. Nah, terus kita evaluasi kan ya. Ada. Nah, baru di RJP kan. Kalau di kurang dari 60 baru di RJP. Kalau masih dia di atas 60 kurang dari 100 masih PTP. Ini Bu. PTP. Tahu berarti PTP. Di PTP. PTP. Kurang dari. Kalau misalnya nadinya sudah lebih dari 100 langsung perawatan bayi normal. Oke. Nadi kurang dari 100 nadi lebih dari 100 bayi bisa bernafas spontan, nggak mengap-ngap. Berarti kalau lebih dari 100 langsung perawatan. Nggak usah, langsung perawatan bayi normal, post resusitasi. Oke, lanjut. Gitu dong. Kompresi. Di bawah 60 kompresi. Evaluasi lagi. Setelah dikompresi masih jelek. Lanjut obat dulu. Obat dosis 1. Masih jelek lagi. Masih kompresi dan VTP sampai ke 3 menit sampai ke 3 menit. Ya, setelah epinefrin masuk itu tunggu 3 menit kalau mau kasih epinefrin kedua. Tapi kita tetap kompresi, tetap ventilasi. Itu setiap 30 detik dievaluasi. Berarti di bawah 60 bukan 100. Apanya? Kalau kompresi itu di bawah 60. Kalau ventilasi di bawah 100. Iya. 60 sampai 100 itu masih VTP. Ya, tapi kalau kurang dari 60 itu kita sudah berikan kompresi. Dan kompresi kapan sih Bu diberikannya? Di 30 detik kedua. Kalau dia udah kurang dari 60, itu kita harus langsung berikan kompresi. Jangan telat ya, misalnya dihitung dulu gitu ya. Jadi pokoknya kalau udah 30 detik pertama ventilasi masih dia bernafas masih mengap-ngap, kurang dari 100 cek SR-ITA dulu, kasih kompresi lagi kan, evaluasi lagi kan. Nah, evaluasi ternyata dia belum kurang dari 60, langsung kompresi. Tadi KTP sorry ya, langsung kompresi udah 30 detik, dicek lagi masih jelek, persiapan tadi untuk pemasangan ETT dulu. ETT disiapin, obat juga disiapin ya. Kompresi lagi, masih jelek, kasih obat. Ya, kasih obat masih jelek, persiapkan tadi sambil mau pasang ETT. Obatnya di ETT kan ya? Bisa di ETT, bisa di vena umbilikalis ya. Pertanyaan bagus ya, saya belum jelasin. Jadi obat bisa dikasih di vena umbilikalis, tapi dia dipasang kateternya dulu ya. Jadi iya kayak selang, bukan penjepit ya, selang. Jadi kalau bayi baru lahir itu nggak langsung dijepit kan. Jadi pasti bayi lahir dia nangis apa enggak, dokter tuh biasanya nggak akan langsung menjepit kalau dia kondisinya jelek. Jadi masih pasang klem. Jadi bisa klaimnya klem arteri ya, bukan jepit yang plastik itu. Jadi bisa dibuka, nanti bisa pasang selang kateter umbilikal. Tapi kalau misalnya enggak bisa di ETT ya. Yuk coba sekarang simulasi dulu. Siapa yang mau nyobain? Yuk 2 orang.